Tim Samet, kembali lagi dengan gue Andromeda 2K. Dan hari ini, tahun baru, balapan baru. Nah, kembali lagi dengan gue di preview balapan. Dan kali ini gue akan melakukan preview tentang balapan MotoGP yang akan diadakan di Qatar pada minggu ini. Jadi setiap kali gue buat podcast selalu pasti minggu sebelum balapan, bukan, lebih tepatnya minggu balapan. Oke, jadi preview GP Qatar 2021 tentunya motor baru, pembalap pun juga baru, ada yang baru, ada yang ganti tim. Jadi apapun bisa terjadi pada balapan pertama. Oke, sebelum gua mulai untuk melakukan preview balapan dan sirkuitnya, gua ingin memberitahu tim dan rider pada tahun 2021 ini di MotoGP. Oke, yang pertama itu dimulai dari Aprilia. Gua mulai dari Aprilia, di mana ada dua pembalap, yaitu Lorenzo Savadori dan Alex Espargaro. Itu dua ya, udah ada dua pembalap yang dipakai oleh Aprilia. Kemudian untuk Ducati akan ada dua pembalap yang baru pindah tim ya, bukan rookie, yaitu ada Jack Miller dan Francesco Bagnaia. Mungkin kalian udah tahu ya, Miller dan Bagnaia itu sebelumnya itu ada di Pramac Ducati. Mereka sekarang dipromosin ke lebih tinggi lagi, Ducati. Nah, sekarang lihat aja apakah duo ini bisa menyaingi Dovi sama Petrucci pada musim lalu di Ducati. Kita lihat nanti pas balapan. Kemudian ada ngomongin Pramac Ducati. Pembalapnya sekarang adalah rookie. Ada pembalap lama ya bisa dibilang. Ada Jorge Martin dan Johan Zarco. Jadi Johan Zarco sebelumnya itu kan jadi sponsor Rama Racing ya. Waktu itu bersama siapa ya, lupa gue tahun lalu. sorry. Dia sponsor Rama Racing bersama Tito Rabat. Iya, Tito Rabat. Tapi sekarang dia pindah ke Pramac Ducati bersama Jorge Martin, rookie tahun ini. Oke. Kemudian untuk sponsor Sorama Racing ini turun dua rookie langsung, oke, di mesin Ducati ini ya. Jadi dua pembalap ini adalah adik tirinya Rossi, yaitu Luca Marini dan Enea Bastianini. Dua-duanya orang Italia, bro. Jadi duo Itali di motor Ducati juga kan, Itali punya. Namun cukup unik nih, soalnya berdasarkan info yang gue dapet, untuk bukan GP, motor Ducati Pramac dan Ducati pabrikan itu mereka memakai GP21, sedangkan untuk Luca Marini dan Enea Bastianini mereka akan memakai motor spek tahun lalu, kemungkinan besar tahun lalu, tapi nggak mungkin tahun 2019 ya. Tapi mungkin kalian lihat motor tahun lalu itu Ducati bisa dibilang tidak stabil ya motornya ya. Mereka agak sedikit menurun, atau entah mereka balikin motor 19, kurang tahu juga. Yang jelas sponsor Rama itu biasanya mereka dapat motor tahun sebelumnya. Misalnya kalau tahun ini 2021 mereka bakal dapat motor 2020, oke? Nah, setelah dari Aprilia ke Ducati, sekarang kita pindah ke Honda. Motor pabrikan Repsol Honda sekarang dipegang oleh Marc Marquez dan pindahan dari KTM, yaitu Pol Espargaro. Nah, jadi ini suatu kebanggaan sendiri sih buat si Pol Espargaro, karena dia ini bisa dibilang salah satu momen yang paling dia tunggu ya. Masuk ke Honda itu merupakan step yang besar ya. Namun untuk GP Qatar kali ini, Marc Marquez banyak diprediksi dia tidak akan balapan, karena kalian tahu Marc Marquez itu masih mengalami cedera ya, cedera yang cukup
ya dibilang mengganggu lah balapan dia, mengganggu balapan dia ya. Jadi sehingga kemungkinan besar, atau mungkin udah di saat gue berbicara membuat podcast ini sudah dikonfirmasi bahwa Steven Bradl akan menggantikannya lagi di GP Qatar. Ya itu option paling bagus lah ya buat Honda ya. Kemudian pindah lagi ke LCR Honda. Kan LCR Honda itu ada dua ya, yang sponsorin Idemitsu sama Castrol. Untuk kayak Idemitsu udah pasti orang Jepang, yaitu Takaki Nakagami. Untuk yang Castrol yang sebelumnya dipegang oleh Cal Crutchlow, sekarang pindah jadi rider testnya Yamaha, diganti oleh Alex Marquez yang dari Honda pindah ke LCR Honda. Sebenarnya kalau Marquez Alex ya khususnya pindah ke LCR Honda, gue nggak terlalu masalah sih sebenarnya. Mungkin tujuannya Honda pindahin dia ke LCR itu untuk melakukan lebih pengalaman dengan MotoGP itu sendiri. Motornya kan beda dari Moto3 dia ke Moto2, tiba-tiba ke MotoGP butuh dulu step by step harus naiknya. Jadi nggak ada salahnya sih pindah ke LCR. Oke, itu dari Honda. Sekarang kita pindah ke KTM. Kalau KTM kalian udah tahu ya, ada dua tim. Yang pertama tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing. Sekarang ini dipegang oleh Brad Binder. Sama seperti musim lalu, Brad Binder sebagai rookie. Dan ada yang baru, bukan pembalap baru ya, pembalap yang ganti timnya itu adalah Miguel Oliveira. Dulu dia di KTM juga, tapi yang Tech 3 ya. Sekarang dia pindah ke pabrikan. Kemudian ada ke Tech 3 sekarang. Tech 3 ini pembalapnya ada yang sama, masih sama, Iker Lecuona, ditambah dengan Danilo Petrucci pindah dari Ducati. Sebenarnya KTM ini gue nggak terlalu yakin, karena pada precision testing itu mereka tuh bisa dibilang pace-nya itu agak berantakan lah ya. Cuman ya siapa tahu mereka sandbagging kan. Sandbagging itu kalau kalian nggak tahu di Formula One itu artinya ya menutupi dulu lah performa pas baru balapan, jos tancap gas, oke gitu. Tapi lihat aja nanti di balapan GP Qatar ya. Nah, abis KTM itu ada Suzuki. Nah, Suzuki itu ada tim yang membawa pembalapnya menjadi juara dunia tahun lalu ya. Untuk orang-orangnya pun juga sama, masih pemegang juara dunia tahun lalu, Joan Mir dan Alex Rins. Jadi bisa dibilang ya tidak ada perubahan yang signifikan ya, Alex Rins dan Joan Mir. Nah, dari Suzuki pindah ke Yamaha YZR M1 nih. Ada yang mencolok dari motor Yamaha. Yang pertama, ada pertukaran pembalap antara Yamaha sama yang Petronas Yamaha, pabrikan sama satelitnya ya. Yang pertama dari pabrikannya itu Maverick Viñales, dan pindahan dari Petronas yaitu Fabio Quartararo. Jadi Quartararo berhasil masuk ke tim pabrikan. Untuk Petronas Yamaha yaitu adalah duo Italia, guru dan murid ya, Valentino Rossi dan Morbidelli. Jadi Valentino Rossi pindah ke tim satelit bersama Petronas Yamaha. Oke, jadi itu total pembalapnya semua udah gua sebutin. Bisa saja bertambah, bisa juga berkurang ya, tergantung apakah ada wild card atau semacamnya. Siapa tahu ada yang amit-amit ya positif COVID, karena sekarang ini masih sulit ya, masih kondisi pandemi. Setiap tim pasti akan standby dengan namanya wild card atau jatah pembalap alternatif ya buat nggantiin ya. Tapi semoga aja itu nggak terjadi. Semoga safe ride semua, safe race semua ya. Oke, sekarang udah gua sebutin pembalapnya. Sekarang baru kita preview GP Qatar.
2021. Oke, kita bahas sedikit sirkuitnya ya. Oke, jadi sirkuitnya ini terletak di Timur Tengah ya. Jadi ini balapan MotoGP pertama di Timur Tengah. Dan balapan pertama yang diadakan pada malam hari. Jadi udah pertama di Timur Tengah dan di malam hari juga. Bisa dibilang sirkuitnya cukup menantang ya. Menantang dan cukup panjang sebenarnya. Gue beberapa kali melakukan simulator di game MotoGP dan lumayan sulit. Ada total 16 tikungan ya, dengan satu trek lurusnya itu ya di finish line ya, dengan panjang 5,380 km, berarti 5,3 lah, 5,4 buletin kilometer. Oke, mulai saja. Gue memulai setelah dari posisi start FL ya, finish line ini balapan akan dimulai. Bisa dibilang jaraknya cukup jauh dari tikungan 1, lumayan lah. Jadi siap-siap posisi braking ini bisa dibilang cukup yang paling penting ya, karena bisa dibilang tikungannya cukup tricky. Banyak pembalap yang jatuh setelah melakukan tikungan 1. Jadi pas belok kanan toto jatuhnya itu mungkin karena begini. Pertama, Qatar itu bisa dibilang suhunya itu ekstrim. Pas saat malam pertama cuaca pasti akan dingin, anginnya pun kenceng, otomatis stabilitas motornya juga akan terganggu ya. Jadi harus hati-hati. Berarti setelah itu akan memasuki tikungan 1, belok kanan, U-turn, setelah itu menuju tikungan 2. Nah, tikungan 2 ini bisa dibilang cukup tikungan yang agak cepet ya, tapi bukan berarti pelan-pelan banget gitu. Oke, tikungan 2 ke kiri, kemudian menuju tikungan 3. Tikungan 3 ini serong aja, jadi tancap gas pun nggak masalah. Setelah tikungan 3 akan melewati sektor 1-nya ya. Setelah sektor 1 kemudian akan menuju tikungan 4 belok kanan, kemudian tikungan 5 U-turn juga, cuma beda dia siku. Setelah tikungan kelima lurus menuju tikungan 6 U-turn juga, tikungan U ke kiri sekarang. Habis itu tikungan 7 U-turn juga. Jadi di Qatar ini banyak banget tikungan U ya. Tikungan 7 ke kanan, habis itu tikungan zigzag antara 8 ke 9. Jadi kanan kiri, agak sedikit ke kiri, kanan lagi ya. Habis itu ketemu U-turn lagi tikungan 10. Tikungan 11 ini sama kayak tikungan 3 tadi, serong aja, jadi tancap gas aja nggak masalah. Habis itu ke tikungan 12, ini rem brake tikungan 12. Kemudian tikungan 13 ini mirip seperti tikungan 4 dan 5 ya. Kemudian masuk sektor ketiga. Tadi sektor kedua itu ada di tikungan 7. Kemudian masuk tikungan 14 kanan. Habis itu tikungan 15 kiri. Nah, ini posisi habis tikungan 15 ini adalah tikungan 16, tikungan terakhir yang biasanya paling sering duel. Salah satunya yang mungkin kalian ingat adalah duel antara Dovi dan Marquez. Setelah tikungan ke-16, penting sekali untuk memposisikan motor ya, terutama untuk efek slipstream. Slipstream ini sangat penting biasa di Qatar, soalnya trek lurus ini di Qatar ini jarak finish line-nya dengan tikungan terakhir itu lumayan jauh, otomatis slipstreamnya juga bisa dapat. Contohnya itu kayak sirkuit di Mugello ya, Mugello Italia, itu jarak finish line-nya sama tikungan terakhir itu lumayan jauh, jadi dapat slipstreamnya juga oke.
Oke, habis itu kelar, udah finish line. Oke, jadi itulah sirkuit daripada Qatar ya. Nah, mengingat ini balapan pertama, jadi seperti yang gue bilang tadi, apapun bisa terjadi di balapan pertama. Tapi dilihat dari hasil daripada tes pramusim waktu kemarin diadakan di Qatar, bisa dibilang Honda dan Yamaha akan mendominasi. Yamaha pabrikan ya, dan Honda pabrikan. Mungkin kalian tahu beberapa kali Paul Espargaro, Maverick, dan Fabio itu suka berada di posisi di atas, memimpin lah. Jadi kemungkinan besar perangnya itu antara Yamaha dengan Honda. Oke, tapi tidak menutup bahwa Ducati tidak bisa untuk mengejar mereka. Mereka pasti bisa. Yang paling mengejutkan adalah saudaranya Paul, yaitu Alex, dengan motor Aprilia seperti tahun-tahun sebelumnya, yang bisa dibilang itu kurang stabil lah. Saat balap pramusim kemarin, bukan balapan sih, ambil testing aja, dia tuh sempat memposisikan diri di paling atas cukup lama dengan motor Aprilia. Jadi bisa dibilang Aprilia ini sedikit meningkat lah ya, ada peningkatan. Jadi sangat bagus sekali buat Aprilia ini. Untuk Suzuki oke lah, gue bisa bilang oke lah. Mungkin bisa jadi Suzuki buat kejutan lagi, siapa tahu. Tapi yang gue khawatirin adalah KTM. Pace mereka itu setara dengan saat mereka pertama kali debut di MotoGP. Agak mengkhawatirkan sih sebenarnya, karena KTM itu memiliki pembalap-pembalap yang bisa dibilang oke lah. Brad Binder dia tahun lalu menang loh di Czech Republic. Terus ada lagi Miguel Oliveira menang 2 kali malah dia di Tech 3 waktu itu ya. Dan di Tech 3 juga ada Petrucci dan Iker Lecuona. Petrucci sempat menang tahun lalu bersama Ducati. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa mengulang kesuksesan dia tahun ini, siapa tahu ya. Oke, untuk Qatar sendiri bisa dibilang sirkuit yang cukup unik, sangat unik ya. Dengan kondisi balapan malam ini, walaupun terkesannya kalau malam pasti dingin lah, belum tentu. Qatar ini kondisinya, cuacanya mungkin akan ya random lah pasti, sedikit random. Nah iya, ngomongin tentang Qatar, untuk tahun ini MotoGP akan balapan di GP Qatar sebanyak 2 kali. Yang pertama GP of Qatar dengan Tissot Grand Prix of Doha. Jadi setelah gua preview ini, minggu depannya preview Doha, walaupun sirkuitnya sama. Keputusannya ini diambil setelah mengingat COVID sedang merajalela sekarang, dan GP di benua Amerika Utara dan Amerika Selatan itu di cancel semua. Argentina dan Amerika ya, di Austin, Amerika Serikat. Jadi mau nggak mau mereka harus pilih sirkuit tambahan. Ketimbang ditambah sirkuit tambahan, mereka menambahkan satu, yaitu double race seperti tahun lalu ya. Jadi ini GP Qatar dan Doha. Tapi untuk sirkuit cadangan, sebenarnya masih ada sirkuit cadangan, yaitu sirkuit di Rusia
dan sirkuit Mandalika. Tapi mengingat Mandalika masih belum kelar, kayak mustahil juga buat ngadain balapan tahun ini ya. Jadi sekarang slotnya udah full balapannya, tinggal lihat aja keputusan pemerintahnya apakah ada balapan yang akan diganti atau tidak, tergantung jalannya waktu ya. Oh iya, sebelum gue lupa lebih tepatnya, mengingat balapannya minggu ini, untuk balapannya sendiri akan diadakan hari Jumat, Sabtu, Minggu seperti biasa. Itu untuk weekendnya ya. Untuk FP1 di hari Jumat dan FP2 juga Sabtu, FP3 dan kualifikasi seperti biasa. Kemudian balapannya hari Minggu. Oke. Udah pastilah itu ya. Untuk balapannya akan gue kasih tahu waktunya. Untuk Moto3 akan mulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Moto2 akan dimulai pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk MotoGP akan dimulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat alias tengah malam di hari Senin. Oke, jadi semoga nggak kelewat ya MotoGP Qatar 2021. Musim baru, pembalap baru, tim baru. Semoga aja dengan tim yang sudah mereka tepati bisa untuk menjadi patokan mereka untuk mengincar juara dunia, oke? Untuk tahun ini. Dan apakah dengan absennya Marcos ini mereka akan menjadi tertantang ya untuk menjadi juara dunia? Pastilah bakal ngegas semua. Oke, inilah Sambat Podcast. Untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih udah menonton Sambat Podcast buat preview MotoGP. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang paling penting enjoy. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya. Dadah.